lubang gigi. Biasanya itu karies gigi itu tanda awalnya itu apa sih? Karies gigi itu bisa dilihat awalnya itu pada gigi balita bisa ada tanda-tanda white spot atau titik putih. Jadi kalau misal di giginya putra-putri bapak ibu kalau sudah terlihat ada titik putih itu berarti tanda awal munculnya karies gigi. Nah, kalau karies gigi tidak segera dilakukan perawatan itu penyebabnya resikonya bisa apa aja sih? Yang pertama, gigi itu kalau sudah terbentuk karies itu kan di dalamnya isinya kuman gitu Bapak Ibu. Nah, kuman-kuman itu nanti lama-kelamaan akan menggerogoti gigi balita. Nah, nanti giginya adik-adik ini bisa lama-kelamaan habis. Nanti kalau mahkotanya sudah habis, mahkota gigi itu yang warna putih. Nah, itu nanti kumannya bisa lama-lama masuk ke dalam akarnya. Nah, itu nanti kalau sudah karies sudah mencapai kedalaman akar itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, biasanya dokter itu menyarankan kalau gigi tersebut masih bisa dirawat atau diselamatkan, itu dokter akan menyarankan untuk melakukan perawatan saja, melakukan perawatan dulu. Tapi kalau sekiranya gigi tersebut udah nggak bisa dilakukan perawatan, maka dokter tersebut akan biasanya melakukan pencabutan gigi. Nah, biasanya pada balita atau anak-anak itu kan giginya pada goyang nih Bapak Ibu. Nah, itu nanti kalau misal giginya goyang, giginya kejabut, jangan khawatir kalau giginya nggak tumbuh lagi. Karena kalau gigi anak-anak itu kan masih gigi susu ya. Jadi nanti ada umurnya sendiri-sendiri untuk tumbuh gigi dewasanya. Nah, di kesehatan gigi dan mulut ini ada pencegahan karies. Nanti kalau gigi anak-anak ini sudah tumbuh menjadi gigi dewasa, biasanya dari pihak dokter itu ada tindakan pengolesan TAF. Nah, itu pengolesan TAF itu bisa mencegah terjadinya karies. Karena kan kalau gigi dewasa sudah terjadi karies, kok harus sekali dicabut, itu nanti sudah tidak ada gantinya lagi, Bapak Ibu. Nah, pengolesan TAF ini biasanya baiknya dilakukan pada anak-anak di kelas 5 SD. Pada dewasa juga bisa Bapak Ibu, tapi kalau untuk orang dewasa itu pengolesannya hanya di gigi bungsu belakang yang tumbuhnya itu di antara sekitar kurang lebih 20 tahun ke atas. Itu bisa dilakukan pengolesan TAF kalau gigi bungsunya tersebut tumbuh dan sempurna. Karena kebanyakan orang dewasa gigi bungsunya itu tumbuhnya miring. Itu yang biasanya disebut dengan infaksi. Nah, nanti kalau sudah tumbuh infaksi itu harus dilakukan odontektomi atau bedah mulut. Jadi posisi gigi kan harusnya berdiri, tapi gigi infaksi itu tumbuhnya miring, jadi menubruk gigi sebelahnya. Nah, itu menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, makanya kita sebagai orang tua juga harus meminimalisir terjadinya karies pada anak. Nah, cara mencegah karies pada anak itu bagaimana sih? Yang pertama tentu saja mengurangi makan dan minum yang manis, karena makan minum yang manis itu kan biasanya lengket di gigi ya Bapak Ibu. Nah, biar tercegah terjadinya karies itu melakukan sikat gigi sehari 2 kali minimal. Kenapa kok minimal 2 kali sehari? Itu kan biasanya dilakukan pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Karies gigi itu tadi yang sudah disebutkan terjadinya karena adanya satu, penumpukan makanan, lalu kedua ada tercampurnya saliva atau air liur dalam mulut, yang ketiga posisi gigi yang kurang rapi, yang bisa bertumpuk atau bagaimana itu juga bisa menyebabkan. Lalu ada waktu. Nah, ini sikat gigi sehari 2 kali itu kan dari pagi ke malam itu kan ada jeda waktu 8 jam. Nah, terjadinya karies itu bisa terjadi kalau 4 faktor ini bertemu di waktu 8 jam itu. Jadi kalau ada di dalam gigi ini ada makanan yang menumpuk bertemu dengan organisme yang ada di dalam, bertemu dengan air liur, kalau sudah 8 jam lebih itu akan sangat mudah terjadinya karies gigi. Makanya sehari minimal sikat gigi 2 kali. Kan kalau 2 kali itu kan 8 jam ya Bapak Ibu. Nah, kalau pagi dan malam. Nah, kalau semisal di 8 jam itu nggak ketemu 4 faktor ini, nggak ketemu 4 faktor mikroorganisme, makanan yang menumpuk, waktu dan posisi gigi tersebut, itu bisa terjadi karies atau tidak?
itu tidak bisa terjadi karies karena tidak ada marker tersebut. Ini Bapak Ibu. Lalu yang kedua, memperbanyak makanan buah dan sayuran. Nah itu harus dimulai dari kecil untuk memperbanyak buah dan sayuran. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan rutin minimal 6 bulan sekali. Karena pemeriksaan rutin itu tidak hanya dokter juga tidak hanya menangani tentang karies gigi atau masalah yang lain, tapi juga dokter gigi juga membersihkan seperti kayak karang gigi. Karang gigi itu juga bisa menyebabkan karies gigi karena karang gigi itu kan bertumbuhnya sama makanan yang mengeras gitu Bapak Ibu. Nah itu juga harus dibersihkan. Kalau karang gigi tidak dibersihkan 6 bulan sekali, penyebabnya apa? Menyebabkan apa? Bisa menyebabkan yang namanya halitosis atau bau mulut. Halitosis atau bau mulut itu tidak hanya terjadi pada orang tua, tapi juga di segala kalangan umur. Nah, makanya 6 bulan sekali itu harus dilakukan pemeriksaan rutin. Biasanya nanti dokter gigi menyarankan untuk melakukan tindakan screening. Itu Bapak Ibu. Kalau karies gigi, ini karies gigi yang misal nih, karies gigi kok mahkotanya sampai habis itu kan misalkan hanya gigi akar. Gigi akar itu, gigi yang sisa akar itu harus segera diambil. Kenapa harus segera diambil? Karena di situ menumpuknya bakteri sehingga bisa menyebabkan akses atau bengkak. Nah, akses itu atau bengkak itu bengkaknya berisi dengan nanah Bapak Ibu. Jadi nanti kalau bengkaknya sudah parah, saya pernah mengalami satu pasien, beliau ini giginya tinggal akarnya saja. Bengkak di sini gede banget Bapak Ibu. Jadi harus dibuka, dimasukin handscoon atau sarung tangan itu ke dalam pipi. Coba bayangin itu gimana rasanya. Agar nanahnya biar keluar. Nah, makanya kita sedini mungkin untuk mencegah karies gigi pada anak. Dan kalau misal sudah terjadi, oh ini anakku kok sudah terlihat ada tanda-tanda karies gigi, ya segera periksain Bapak Ibu. Karena kalau sudah sakit gigi itu kan sakitnya luar biasa. Sakit gigi itu sakit yang paling sakit tapi nggak ada yang jengukin Bapak Ibu. Makanya sedini mungkin harus segera dijaga. Lalu ini saya mau mempraktekkan cara mensikat gigi dan mulut yang benar, karena kalau mensikat gigi nggak benar itu juga nggak baik. Jadi sebelum menyikat gigi itu juga harus memperhatikan sikapnya itu. Sikapnya itu harus memilih sikap yang ujungnya lancip atau kecil agar bisa menjangkau